I want you now. Cek, wah, halo semuanya. Halo. Selamat datang di Sons Makar, channel kesayangan mbak-mbak luku yang baru keluar kandang. Cakep. Wah, bersama saya Rudy Dan saya Sukardi Johnson. Halo coy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Doain kali ya, Rod. Semoga kalian yang belum makan bisa beli gorengan yang tadi habis dicolong tikus, amin. Iya, jadi tadi tuh ada gorengan dicolong tikus di rumah, goblok banget. Ya udah deh, gak apa-apa. Tapi ya seperti biasa kita bakal temenin kalian lagi nih cuy, dengan sebuah film yang berjudul After, yang rilis tahun 2019. Film ini tuh memang film-film untuk remaja yang sedang puber gitu ya kan. Jadi film ini menceritakan tentang cewek cupu dan lugu yang ketemu sama King of Adu Mekanik, atau pria ini sebagai pria ganteng preman sekolah yang idaman tapi sering membobol banyak sekali serabi lempit cewek-cewek di sekolah. Gimana tuh konflik antara mbak-mbak lugu dengan mas-mas preman? Oke deh, gak usah lama-lama, langsung aja tarik aja. Langsung aja tarik intro. Semangat. Dan film pun tamat. Baru mulai. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis polos lugu tapi ranum bernama Tessa. Dia baru akan mulai kuliah pertamanya besok. Kini Tessa bersama dengan ibunya dan pacar berondongnya yang bernama Noah. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Tessa pergi ke asrama kampusnya. Dia diantar oleh ibunya dan juga Noah. Sesampainya di asrama, mereka terkejut saat melihat teman sekamar Tessa yang bernama Step. Dia terlihat seperti anak bergaulan bebas gitu. Dan hal itu membuat ibu Tessa berniat untuk memindahkan Tessa ke kamar yang jauh lebih baik. Tapi Tessa meyakinkan ibunya kalau dia bisa menjaga diri karena dia udah gede. Dan setelah itu, ibunya Noah pun pulang. Keesokan harinya, Tessa pun berangkat kuliah untuk pertama kalinya. Dia sangat bersemangat untuk memulai harinya itu, dan di sana dia berkenalan dengan teman barunya yang bernama Landon. Lalu pada malam harinya, setelah Tessa selesai mandi, dia terkejut saat melihat seorang pria di kamarnya. Pria itu bernama Hardin, temannya Step. Dengan cepat Tessa yang risih langsung menyuruh Hardin keluar, dan dengan terpaksa Hardin pun keluar. Keesokan harinya, saat Tessa sedang belajar, tiba-tiba Step menghampirinya dan mengajak Tessa untuk menghadiri pesta nanti malam. Tessa yang tidak pernah berpesta itu pun menolak, tapi Step memaksanya untuk ikut. Hitung-hitung untuk mengenalkan Tessa pada semua teman-temannya. Oh iya, Diajak nakal nih. diajak nakal nih cuy. Kemudian pada malam harinya, Tessa pun datang ke pesta itu bersama dengan Step. Di sana dia melihat hal baru, di mana meminum alkohol sambil beradu mekanik seperti hal yang wajar di sana. Setelah itu Tessa pun diperkenalkan dengan semua temannya Step yang ada di sana, termasuk Hardin yang sedang bersama pacarnya. Di sana Tessa diajak untuk ngudut dan minum bersama. Namun karena Tessa gadis yang baik, lugu namun ranum, jadi dia menolaknya. Kemudian mereka pun sepakat dan menantang Tessa untuk mencium Hardin. Tapi Tessa juga menolak. Dan bahkan karena itu Tessa pun merasa kecewa dengan sikap teman barunya itu dan memutuskan untuk pergi. Do you want to do this? I'm done playing this game. Keesokan harinya, saat sedang kuliah, Tessa memberikan pendapatnya tentang sebuah buku. Tapi tak disangkanya, Hardin menyangkal pendapatnya itu, yang membuat mereka beradu argumen dan Tessa semakin kesal pada Hardin. Malam harinya, Tessa mengobrol dengan Step, dan di sini kita menjadi tahu kalau keluguan dan kepolosan Tessa itu karena seluruh hidupnya diatur oleh ibunya. Bahkan Noah yang menjadi pacarnya pun menjadi satu-satunya pria yang Tessa dekati. Oh iya. Kemudian keesokan harinya, saat Tessa akan membeli kopi, dia tak sengaja melihat Hardin di sana. Hardin nih bos. Hardin yang juga melihat Tessa pun menghampirinya. Dia meminta maaf pada Tessa tentang kejadian di pesta tadi malam. Dan sebagai ucapan permintaan maaf, Hardin mengajak Tessa untuk pergi ke suatu tempat. Awalnya Tessa menolak, tapi melihat Hardin yang sepertinya baik plus ganteng seperti saya, Tessa akhirnya pun mau. Hingga pada akhirnya sampailah mereka di sebuah hutan.
Tak lama setelah tiba, Hardin menunjukkan sebuah danau yang ternyata merupakan tempat favoritnya untuk menenangkan diri. Setelah itu, Hardin mengajak Tessa untuk berenang. Walaupun sempat menolak, tapi Tessa akhirnya berenang juga bersama Hardin. Asik. Waduh. Tak lama setelah itu, mereka pun beradu bibir dan kisah mereka pun dimulai. Anjay. Sepulangnya dari danau, Tessa dan Hardin makan di sebuah tempat. Di sini terlihat hubungan Tessa dan Hardin menjadi lebih dekat. Tapi tiba-tiba teman Hardin datang yang membuat Hardin menjadi malu karena telah dekat dengan Tessa. Dia juga langsung berubah menjadi dingin pada Tessa. Setelah itu, Hardin mengatakan kalau semuanya yang mereka lakukan tadi siang hanyalah untuk bersenang-senang. Mendengar itu, Tessa pun kecewa dengan Hardin dan langsung pergi. Oh alah, Kasihan pancen. banget sih. Keesokan harinya saat Tessa akan pergi kuliah, tiba-tiba si Noah datang. Lalu malam harinya Tessa pun pergi ke pesta bersama Noah. Dan Hardin yang melihat kedekatan Tessa dengan Noah pun merasa cemburu. Mereka pun berpesta dengan asik, tapi nggak lama kemudian Tessa diganggu oleh seorang pria. Hardin yang melihat itu pun langsung menghajarnya. Dan kemudian setelah pulang dari pesta, Tessa pun dapat panggilan dari Landon yang membuat Tessa langsung pergi meninggalkan Noah. Setelah sampai di rumah Landon, Tessa terkejut melihat keadaan rumahnya. Ternyata Hardin juga ada di sana. Jadi Landon dan Hardin merupakan saudara angkat karena ayah Hardin dan ibu Landon akan menikah minggu depan. Cukup rumit juga ya. Landon juga memberitahu Tessa kalau hubungan Hardin dan ayahnya itu nggak baik. Tessa yang melihat itu pun mencoba menenangkan Hardin, tapi pria itu malah melempar botol kaca ke arah Tessa. Kemudian saat Tessa akan membersihkannya, dia nggak sengaja terkena serpihan kaca tersebut. Hardin yang mengetahui itu pun langsung mengobati lukanya. Dan setelah itu karena terbawa suasana, mereka pun malah beradu mekanik untuk pertama kalinya. Anjir. Oke, so sweet, so sweet. Keesokan harinya, Tessa yang baru terbangun pun langsung teringat kalau dia meninggalkan Noah sendirian di asramanya. Tessa pun segera pulang, tapi di saat di perjalanan dia bertemu dengan Noah. Noah yang bingung karena Tessa menghilang semalaman pun langsung paham saat melihat Hardin. Noah yang tahu kalau Tessa pasti bersama Hardin pun kecewa dan langsung pergi. Setelah putus dari Noah, Tessa tidak terlalu sedih karena sebenarnya dia hanya menganggap Noah sebagai adiknya. Walah. Beberapa hari setelah putus dengan Noah, Tessa juga semakin dekat dengan Hardin. Hari-harinya pun dia habiskan dengan bermesraan dengan Hardin. Hingga pada suatu hari saat Tessa dan Hardin akan beradu mekanik, tiba-tiba ibu Tessa datang dan menyaksikan pergulatan itu. Anjir. Ibu Tessa yang melihat itu pun langsung marah karena merasa anaknya sudah berubah. Ibu Tessa kemudian memberi Tessa dua pilihan: putus dengan Hardin atau tidak akan berhubungan lagi dengan ibunya lagi. Oh anjir. Tessa yang diancam seperti itu pun memilih untuk tetap bersama Hardin. Bagus. Setelah ibunya pergi, Tessa pun semakin hidup dengan bebas. Bahkan kini dia tinggal berdua dengan Hardin. Oh iya. Kemudian kita diperlihatkan kalau Tessa dan Hardin sedang menghadiri pesta acara pernikahan orang tua Hardin dan London. Di sana Hardin terlihat menahan emosi dan gak nyaman berada di tempat tersebut. Kemudian Tessa mengajak Hardin untuk ngobrol. Di situ kita menjadi tahu kalau dulu ayah Hardin ini memiliki masalah besar yang membuat ibu Hardin meninggoy. Itulah sebabnya Hardin membenci ayahnya. Tessa yang mendengar semua penjelasan Hardin pun mencoba untuk menenangkannya dengan berdansa dan kembali adu mekanik. Terus saja. I want you now. Keesokan harinya Tessa didatangi oleh salah satu teman Hardin yang gak suka melihat kedekatannya dengan Hardin. Wanita itu bernama Molly. Dia mengatakan kalau Hardin tidak sungguh-sungguh saat mendekati Tessa. Dia hanya main-main saja. Dan ucapan Molly itu juga diperkuat saat Tessa melihat isi pesan dari HP-nya Hardin. Kemudian Hardin yang mempergoki Tessa yang melihat HP-nya pun menjadi marah dan kemudian pergi.
Malam harinya Hardin yang gak pulang pun membuat Tessa semakin penasaran dan langsung pergi untuk menemui Hardin. Saat Tessa sampai di sebuah bar, dia mendatangi teman-teman Hardin dan mengatakan kalau dia dan Hardin sudah berhubungan. Di sana teman Hardin mengatakan kalau Hardin mendekati Tessa karena sebuah taruhan. Sebenarnya Hardin hanya penasaran dengan Tessa yang sempat menolak ciumannya waktu itu. Perkataan itu diperkuat juga dengan sebuah video yang diberikan oleh teman Hardin. Dan gak lama kemudian teman Hardin datang dan langsung berusaha menjelaskan kalau dia benar-benar menyukai Tessa. Tapi sayangnya Tessa sudah terlanjur sakit hati dan dia pun langsung pulang meninggalkan Hardin. Keesokan harinya Tessa pergi ke rumah ibunya untuk meminta maaf. Dia juga meminta maaf pada Noah karena sudah membuatnya sakit hati. Kini Noah dan Tessa pun berteman baik. Scene pun berlanjut memperlihatkan Tessa dan Hardin yang melanjutkan hidupnya masing-masing. Singkat cerita, setelah 1 semester berlalu, Tessa mendapat sebuah surat dari Hardin. Surat itu mengatakan bahwa Tessa adalah satu-satunya orang yang membuat Hardin berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Hardin juga meminta Tessa untuk pergi ke danau yang pernah mereka datangi. Asik. Setelah itu, Tessa pun akhirnya bertemu dengan Hardin di danau itu dan film pun selesai ditandai dengan pertemuan dua sejoli ini. Yang bahagia. Yang bahagia Oke. selamanya. Kayaknya ada Tapi kelanjutan filmnya sih. Tapi ini. kalau ini memang ada kelanjutannya, sequelnya yang kedua yang judulnya apa After We Fell ya kalau nggak Iya, salah. itu Itu adalah After We Fell. cerita kelanjutan Tessa dengan Hadirin tadi. Iya, dengan para hadirin itu tadi. Dengan para banyak juga ya bacanya Tessa. Para hadirin dan hadirin. Tapi nggak apa-apa sih. Menurut kalian tentang gimana? Iya, tentang siapa? film ini. Menurut- si Hardin, Menurut Tessa. tentang ya pokoknya itulah, maaf kita lagi ngantuk banget. Jadi menurut kalian tentang film ini gimana? Tulis aja di kolom komentar. Gue pengen tahu sih tanggapan kalian Iya, tentang betul. film-film romantis kayak gini. Dan ini memang film ini tuh ada pesan-pesannya gak sih coy? Iya, pesan-pesan dari film inilah yang bener sih, namanya Tresno Jalaran Seko Kulino apa Oh itu? iya, Tresno Jalaran Seko Glipet lah ya. Iya, Tresno Jalaran ya apa sih? Jalaran berasal dari Iya, berasal. cinta berasal dari kebiasaan. Jadi ketika kebiasaan kalian adalah adu mekanik, itu akan menghasilkan cinta. Betul. Ya udah, Ya udah mungkin segitu dulu dari Emon. dan ya kan? saya Rudi cabut undur. Emon undur-undur. See you next time dan dadah. Sesampainya di asrama, mereka terkejut saat melihat teman sekamar Tessa yang bernama Step. Dia terlihat seperti anak bergaulan bebas gitu. Dan hal itu membuat ibu Tessa berniat untuk memindahkan Tessa ke kamar mandi yang lebih Kan kamar mandi. Dan hal itu membuat ibu Tessa berniat untuk memindahkan Tessa ke kamar yang jauh lebih baik. Tapi Tessa meyakinkan Meyakinkan. Hardin yang melihat kedekatan Tessa pun dengan Noah pun Hardin yang melihat Kedekatan. Tessa mencoba menenangkan Hardin, tapi pria itu malah melempar Bukan melempar. Gimana ceritanya bisa dilempar itu? Keesokan harinya, Tessa yang baru terbangun pun langsung teringat kalau dia meninggalkan Noah sendirian di asramanya. Tessa pun segera pulang, tapi di saat di perjalanan dia bertemu dengan Noah. Noah yang bingung karena Tessa menghilang semalaman pun langsung paham saat melihat Hadirin. Jangan mencintai orang yang tidak mencintai Allah. Hadirin